Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subreket. Hari ini saya ingin jalan-jalan di sebuah sekolah di Kota Palu, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah. Ini adalah salah satu sekolah tempat saya di mana dulu pernah belajar di sini. Ini sekolahnya ini SMK Negeri 3 Palu. Kalau orang sebut biasa di Sulawesi Tengah itu namanya STM Negeri Palu atau STM Nepal. Nah, disinilah saya dulu pernah bersekolah. Tapi saya bersekolah di sini nggak sampai tamat, sampai kelas 3 nggak. Hanya kelas 1 aja. Setelah kelas 1 saya dikeluarkan oleh dewan-dewan guru karena kelakuan saya ya terbilang sangat nakal di sekolah ini. Inilah salah satu sekolah kedambaan saya di zaman dahulu. SMK Negeri 3 Palu. Jadi di dalam lingkungan sekolah ini ada terbagi beberapa kelas atau jurusan. Ada jurusan bangunan, jurusan otomotif, listrik, dan elektronik. Saya dulu masuk di jurusan bangunan. Tetapi anehnya saya nggak pernah masuk kelas di atau ruangan bangunan. Saya lebih banyak masuk di ruangan elektronik pada waktu itu. Ini gedung serbagunanya. Di zaman dulu gedung ini belum ada. Jadi gedung ini belum ada dulu. Dulu kalau nggak salah gedung ini masih tanah kosong, tempat kami main takraw. Ini bangunan yang habis terbakar kemarin. Kalau nggak salah ini bekas kantin, kalau nggak salah. Saya lupa. Cuman ada beberapa teman-teman yang adik kelas saya mengatakan ini adalah bekas kantin yang terbakar. Ini adalah gedung serbaguna. Jadi luas sekolah ini setara 2 kali lapangan sepak bola. Cukup luas nih. Sampai berapa meter nih ke belakang sana. Yang jelas sekolah ini sangat terbesar di Sulawesi Tengah kalau untuk kategori sekolah kejurusan. Ini ruangan, di zaman dulu saya ruangan ini belum ada. Ini belum ada, kalau nggak salah ini dibuat tahun 2000-an. Jadi dulu sebelum bangunan ini ada, ini masih tanah lapang tempat kami bermain bola. Nah, itu sisa-siswanya, itu adik kelas saya semua tuh. Anggota Paskibraka SMK Negeri 3 Palu. Nah, ada salah satu ruangan di mana tempat ruangan tadi saya sering masuk keluar ruangan BP. Ruangan itulah saya sering dihukum dan mendapatkan beberapa pendidikan yang boleh dikatakan sampai detik ini saya ingat. Jadi beberapa guru men-skor nilai saya. Ruangannya itu adalah ruangan guru, dewan guru. Di ruangan inilah saya sering masuk keluar masuk karena melanggar pelanggaran yang ada di sekolah ini. Ini adalah ruangan praktek. Di sini di bagian apa nih? Ruangan praktek. Dia mesin nih, kategori mesin. Jadi ada beberapa ruangan praktek mesin, bangunan, elektronik, dan beberapa ruangan-ruangan lainnya, termasuk elektronik, bangunan, listrik. Kalau listrik di bagian selatannya, ini di bagian sepeda motor atau mekanik. Jadi jurusan mekanik. Nah, di sini tempat pembuatan suku cadang alat mobil, alat motor, dan sebagainya. Inilah salah satu sekolah di mana tempat saya dulu pernah mengecam pendidikan. Kalau ini adalah ruangan workshop automobil teknologi yang dimana saat ini STM Negeri Palu telah mengembangkan beberapa jurusan-jurusan. Jadi inilah salah satu ruangan di mana ruangan ini
Di zaman dahulu waktu saya masih sekolah di sini, ruangan ini masih kosong, masih tanah lapang. Kalau nggak salah, ini bekas lapangan voli yang disulap menjadi ruangan workshop mobil teknologi. Jadi di sini mekanik mobil dan segala teknisi yang berhubungan dengan dunia otomotif tempatnya di sini. Inilah salah satu gedung di mana gedung ini pada waktu masa pendidikan saya dulu belum ada. Kalau nggak salah ini adalah salah satu gedung baru dan boleh dikatakan inilah salah satu inovasi terbesar di sekolah STM Negeri Palu atau SMK 3 Negeri Palu. Ada beberapa guru-guru yang saya kenal dan masih mengajar di wilayah atau gedung sekolah ini. Di antaranya Pak Nyoman, Pak Petrus, almarhum, paman saya Pak Suwarji, dia bagian guru olahraga. Dan ini adalah salah satu sekolah paling terbaik di Sulawesi Tengah untuk sekolah kejuruan. Jadi inilah salah satu sekolah yang dimana pada zaman tahun 90-an dan zaman 2000-an mulai sekolah ini berdiri, dan dimana pada waktu itu sekolah ini adalah salah satu sekolah kejuruan paling terbaik di Sulawesi Tengah. Inilah salah satu sekolah yang dimana murid-muridnya mengembangkan segala kelebihan mereka atau segala kemampuan mereka dalam dunia otomotif. Kalau di bagian ruangan ini adalah ruangan workshop elektronik. Jadi semua teknisi-teknisi yang berhubungan dengan dunia elektronik berkumpulnya di sini. Nah, inilah salah satu ruangan di sekolah SMK Negeri 3 Palu di bagian ruangan elektronik. Kalau ini gedung software atau software elektronik yang bersifat dengan dunia aplikasi software. Nah, inilah tempatnya. Jadi ruangannya agak panjang sampai ke sana. Jadi boleh dikatakan sekolah ini adalah sekolah paling terbesar di zamannya untuk kategori sekolah kejuruan. Nah, ini adalah salah satu ruangan audio. Ini audio dan video. Disinilah berkumpulnya siswa-siswa yang mengambil jurusan di bagian elektronik tapi masuk dalam kategori audio dan video. Editing gambar, editing video, audio, termasuk aplikasi Nuendo, Cubase, Fruity Loops, dan beberapa aplikasi-aplikasi video dan audio yang sekarang ini banyak digunakan oleh beberapa pengguna dunia maya atau dunia internet. Inilah salah satu sekolahnya atau ruangan kelasnya. Kita sekarang berada di gedung Center Island atau Workshop Welding. Gedung di mana pada zaman dahulu, di zaman saya waktu sekolah dulu, gedung ini belum ada. Gedung ini adalah bekas kantin. Lalu kantin tadi dipindahkan lokasinya, lalu dijadikan gedung ini. Nah, inilah salah satu gedung. Inilah salah satu gedung di zaman dahulu. Sebelum ada gedung ini, daerah ini adalah tempat perumahan guru atau tempat para guru-guru istirahat. Kita sekarang berada di sebuah gedung yang berada di sekolah
SMK Negeri 3 Kota Palu. Ini adalah gedung las atau gedung yang berhubungan dengan dunia las, macam pembuatan pagar, rolling door pintu, dan lain-lainnya. Ini gedungnya. Boleh dikatakan perubahan yang terjadi di SMK Negeri 3 Palu ini sangat pesat. Inilah gedungnya. Sekarang kita beranjak ke gedung CNC. Ini adalah gedung CNC atau gedung mesin CNC. Seumpamanya gedung ini terbuka, saya bisa masuk ke dalamnya secara bebas karena memang saya alumni di sini. Dan walaupun saya nggak tamat di sekolah sini, tapi saya masih memiliki kesan dan pesan di sekolah ini, terutama dengan guru-guru. Saya sangat akrab dengan guru-guru walaupun saya nggak tamat di sekolah ini dan hanya sampai kelas 1, bukan kelas 2, mohon maaf, kelas 1 STM. Setelah itu saya dikeluarkan oleh guru karena kelakuan saya yang pada waktu itu ya boleh dibilang nakal. Lalu saya pindah sekolah, dipindahkan. Ini gedung kelistrikan. Ini gedung kelistrikan, laboratorium kelistrikan. Dia berhadapan gedungnya ini. Ini kelistrikan juga. Jadi gedung kelistrikan ini ada 4 untuk kelistrikan dan mesinnya. Ini tenaga listrik. Dan ini produk mesinnya. Jadi semenjak pandemi COVID, sekolah STM ini diliburkan total. Jadi semua guru-guru, termasuk murid, dan semua aktivitas belajar mengajar dilakukan secara online. Ini bagian lantai 2. Nah, ini ruangan-ruangan kelasnya yang ada di sekolah STM Negeri Palu. Semenjak COVID dan pandemi yang melanda seluruh dunia, nah, seperti inilah kondisi sekolah di Indonesia. Jadi boleh dikatakan libur massal. Nggak ada aktivitas belajar mengajar, jadi semua aktivitasnya dilakukan secara online. Ini bagian kantin nih, tempat saya nongkrong dulu di sini nih, gangguin cewek-cewek. Jujur saya sangat rindu dengan sekolah ini. Suasana sekolah. Jujur saya sangat rindu dengan sekolah ini. Saya rindu dengan suasana sekolah, saya rindu dengan teman-teman saya, dan beberapa guru-guru yang sering saya jahilin pada waktu di zaman saya sekolah dulu. Ini ruangan kelas yang boleh dikatakan penuh dengan kenangan.
selama pandemi COVID melanda seluruh dunia, beberapa aktivitas belajar mengajar dilakukan secara online. Jadi bukan cuma di STM Negeri Palu, tapi semua sekolah yang ada di Sulawesi Tengah. Lumayan besar juga sekolahnya. Kalau kita mau keliling semua bagian-bagian atau daerah-daerah sekolah ini nggak bakalan habis sehari nih. Nih. Ini di ruangan di lantai pertama. Belum kita masuk lantai kedua. Di bagian belakang ada lantai ketiga lagi. Ini geometrik. Ini adalah ruangan kelas geometrik. Nih. Ada berapa kelas geometrik? Itu ruangan perpustakaan. Ruangan perpustakaan dan ruangan musola. Musolanya ada dua, di depan satu, di bagian belakang satu. Ini halaman depan atau pintu gerbang sekolah. Ini pos satpam. Jadi setiap aktivitas yang keluar masuk di sekolah ini wajib diperiksa.